joy written all over your face, so I need you to get up here. Here's the deal. You just do whatever you want to do. You can't do any Fortnite moves or anything like that. No Fortnite moves because I can't do any of that. It's too difficult. But you dance, man, however the God wants to lead you. And everybody here from the top all the way around, we're just going to do our best to do what you do. So come on, 2, 3, 4.
boy. He just came out to give me a water. We love you guys. I love you. What have you got there? Oh, thanks, some drawings. Okay, this is not how we planned on ending, but this is the coolest thing in the whole wide world for me. But we love you, church. We love you, every single person here. God is doing the greatest things, and I just believe He wants to do it through people like us. Let's step up to it. Let's believe the best, like I said. And let's see God want to do what He wants to do in the streets of this city. Big love to all that Hillsong New York City people. And big love to my family who's here, my mom and dad as well. Who believe in us since we were little kids. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah mengundi, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya.
Shalom generasi muda yang hebat, Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Ada sukacita sore hari ini, amin. Percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita sore hari ini. Dia siap melawat setiap kita. Sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau hebat Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, sampai sore hari ini kalau kami boleh ada semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu ini kami bawa hidup kami bawa hati kami Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Tuhan sore hari ini. Biar Engkau sertai juga teman-teman kami yang dalam perjalanan, biar kami sama-sama menaikkan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Tuhanku datang kepadamu, ku buka hati menyembahmu.
tersungkur di bawah kaki-Mu, membawa seluruh hidupku. Ku renungkan semua suara hati, setiap hikmat yang telah Kau beri. Katakan pada Tuhan, mampukanku kuat berdiri, memulai hari ini. Ku panjatkan doa, ku ucapkan syukur buat kebaikan-Mu. Satu hal yang Bapa, lebih dari segalanya. Mari sama-sama katakan, ku ingin selalu bersama, ku ingin tinggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu. Kehendak-Mu jadi kehendakku, dai kita
katakan pada Tuhan, sampai ku satu denganmu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Yesus, biar Engkau dimuliakan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Ini keagungan, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau layak terima pujian. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Kau dimuliakan, Kau diagungkan. Haleluya, haleluya. Ku ingin selalu bersama, ku ingin tinggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu. Kehendak-Mu jadi kehendak-Ku, thy kingdom come, thy will be done. Ku ingin selalu bersama, ku ingin tinggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu. Kehendak-Mu jadi kehendak-Ku, thy kingdom come, thy will be done. Thy kingdom come, thy will be done. Thy kingdom come, thy will be done in Haleluya. Yesus, kerinduan-Mu jadi kerinduanku. Haleluya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengajak kita semua, mari teman-teman, kita merenungkan, sudahkah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Satu yang menjadi kehendak Tuhan, kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kita menjadi terang bagi sesama kita.
Kita membawa jiwa bagi Tuhan. Namun adakah kita meminta kepada Tuhan, beri keberanian bagi kami Tuhan. Beri kami roh yang rela melayani sesama kami. Pujian yang berkata, Tuhan ini tugas kami. Mari dengan segenap hati angkat pujian ini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh-Mu Tuhan, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan itu. Dengan perlahan katakan, Tuhan ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan, Tuhan ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami Tuhan. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang sekali lagi katakan, Tuhan. Amin Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh-Mu, taruhlah, amin, roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Saya melihat tangan-tangan yang terangkat bagi Tuhan, katakan, amin, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingin. Teman-teman yang perlahan katakan, Tuhan, angkat tanganmu bagi Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Engkau memakai setiap kami Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dan menyenangkan hatimu Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Sekali lagi katakan, dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Berkumpul untuk Tuhan kita. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Bapa. Hadirat-Mu nyatakan atas setiap kami Tuhan. Engkau memberikan kami roh-Mu yang menyala-nyala Tuhan. Kami siap memuji Engkau yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Siap memuji Tuhan, amin. Siap
siap bersorak bagi Tuhan, amin. Haleluya. Api kemuliaan-Mu Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembah Tuhan, menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat Tuhan padanya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan sama-sama katakan api-Mu Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita, amin. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus, katakan api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah ya Tuhan. Beritakan pada dunia bahwa Yesus, teman-teman saja katakan api kemuliaan-Nya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Yes Jesus, bangkitlah. Bahwa Yesus, katakan api-Mu Tuhan. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan. Ampuni kami Tuhan kalau kami merasa perbuatan kami sudah cukup untuk memuliakan Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu. Memuji-Mu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira.
Mungkin kita merasa kita sudah melakukan banyak buat Tuhan. Tapi coba renungkan kembali. Mungkin kita merasa pergi ibadah saja sudah cukup. Mungkin kita merasa bernyanyi saja buat Tuhan sudah cukup. Tapi masih banyak hal yang kerinduan Tuhan yang banyak kali kita lalaikan. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan? Apakah kita sudah berani untuk membawa jiwa buat Tuhan? Apakah lewat kehidupan kita orang lain bisa melihat ada Tuhan dalam hidup kita? Biar pujian ini jadi kerinduan dalam hidup kita. Biar pujian ini mengingatkan kembali kita semua. Melakukan firman Tuhan adalah pujian yang sejati. Mari sama-sama teman-teman katakan. Tak cukup hanya hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang melakukan firman-Mu. Teman-teman mari bangkit berdiri. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh katakan. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara ku memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara ku memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Rancangan-Mu bagi kami indah. Rancangan-Mu dalam kehidupan kami memberikan kami masa depan yang cerah. Rancangan-Mu dalam kehidupan kami agar supaya kami melakukan kehendak-kehendak-Mu. Mari Roh Kudus teruslah berbicara. Kami percaya bahwa sejak dari awal Tuhan sudah berbicara dalam kehidupan kami. Teruskanlah
Nyatakan firman-Mu. Celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berbicaralah dan ajari kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh kebenaran-kebenaran-Mu. Dan tolong hamba-Mu ini untuk menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dimengerti oleh umat-Mu. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Shalom. Haleluya. Wow. Kita bukan lagi di malam Natal, lagu Natal ya. Saya kira bisa dinyalakan saja lampunya semua. Wow. Coba lihat kiri kanan, berikan senyum. Coba lihat wajah-wajah yang cantik, yang ganteng ya. Wah. Puji Tuhan, senang sekali bisa ada di tengah-tengah kalian semua. Terima kasih Kaisra ya. Saya ditemani dengan pemusik-pemusik yang luar biasa, yang hebat, dahsyat. Ya. Oke, ternyata saya dikumpulkan di sini. Haleluya. Ya, oke. Nama saya Heinze Kopstad. Ya. Heinze itu Hein itu anak laki-laki, C yang disayang. Jadi anak laki-laki yang disayang ya. Padahal saya sudah besar-besar begini, banyak yang sayang saya. Oke, kita akan berbicara tentang the order. Apa the ordernya? Disciple. Dari tadi kita sudah nyanyi dari awal sampai pada saya teringat dulu pelayanan saya. Lagu-lagu ini yang kami nyanyikan. Ya, lagu-lagu ini. Dan itu lagu-lagu yang membakar roh kami untuk kami melayani Tuhan. Kalau pada waktu itu sekitar tahun 95, 96, 97, waduh sampai di sini terakhir tahun begitu. Itu kami sudah ada di beberapa kampus di Makassar melakukan pelayanan kampus. Nah, kuncinya adalah kita mau dan bersedia serta tersedia dipakai oleh Tuhan. Tapi lebih daripada itu, bagaimana kita mempersiapkan itu semua harus lewat pemuridan. Tidak bisa tidak. Kita tidak bisa langsung bertobat tiba-tiba jadi bisa melayani Tuhan. No. Kita harus dididik, ditraining dengan sungguh-sungguh, dimuridkan dengan baik supaya kita bisa melayani Tuhan. Supaya kita bisa misalnya tadi bermain musik dengan luar biasa. Kak Abel yang belum menikah yang sana itu pukulannya luar biasa. Tapi kalau Kak Aldi yang main bass, jangan saudara, sudah ada yang punya. Apalagi Kak Peter baru-baru anaknya lahir. Haleluya. Ya. Tapi mereka semua ini melalui proses pemuridan. Dididik untuk bisa melayani. Amin. Dan saya percaya bahwa semua banyak potensi-potensi yang luar biasa di sini. Ya, saya tadi kalau dulu waktu SMA, saya ikut dance di sini nanti saudara. Ya, saya itu grup saya namanya Judistik, Jumbo Diskotik. Wow. Setengah logo kami itu gambar kepala, setengah tengkorak, setengah manusia. Ya, kalau tiap kali ada ulang tahun biasanya pasang lampu-lampu disko, disitulah kami. Nah, tetapi itu zaman dulu. Zaman sekarang adalah kita melupakan semua yang ada di belakang kita. Kesenangan-kesenangan duniawi supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah saya dan saudara melakukan kehendaknya. Bukan kehendak kita. Coba kita lihat bersama. Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Kita baca sama-sama. Sudah ada? Ya, di slide berikutnya. Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah perintah. Katakan perintah. Kalau perintah berarti harus
melakukan? Siapa yang memberikan perintah? Our master. Dia raja. Dia Mesias. Dia penyelamat. Dia Tuhan yang memberikan perintah kepada ciptaannya. Saudara, adalah ciptaan Tuhan di tempat ini? Atau berasal dari monyet berevolusi? Coba lihat, kira-kira mungkin ada yang ada ekor-ekornya sedikit. Atau ada makhluk lain di tempat ini yang tidak menginjak tanah mungkin? Coba lihat kiri kanan. Berarti kita semua ciptaan Tuhan kan? Siapa pencipta kita? Tuhan. Dia berinkarnasi menjadi dalam diri Yesus Kristus. Dia memberikan perintah terakhir. Ini dikatakan amanat agung. Perintah terakhir. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Coba kita lihat satu-satu. Coba kita lihat kata pergilah. Ini merupakan kata perintah. Dalam Yesaya 6 ayat 8 berkata, coba kita lihat Yesaya 6, buka Alkitab saudara. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah Kak Esra. Begitu kan? Ya, ini aku, utuslah aku. Saudara, Tuhan berkata, siapa yang akan aku utus? Siapa yang harus pergi? Nah, pergilah. Siapa yang harus pergi? Apakah hanya pendeta? Apakah hanya kaum imam? Apakah hanya pemusik di tempat ini? Siapa yang harus pergi? Ayo. Semua yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Perintah ini diberikan kepada semua yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang telah terpanggil untuk keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Perintah ini bagi kita semua. Kalau seorang dia tentara, kalau diberikan perintah, apa dilakukan? Siap, laksanakan. Pergilah. Ini kok ada. Ini tentara semua tuh. Tentara payung atau tentara. Kita tentara Kristus, amin. Pergilah. Katakan. Pergilah. Terus laksanakan. Oke, kalau saya katakan pergilah, langsung bangkit berdiri, katakan siap, laksanakan. Pergilah. Puji Tuhan. Harus begitu. Kita Laskar Kristus. Jangan cuma nyanyi Laskar Kristus, majulah. Ya. Kita ini tentara Allah. Siap, laksanakan. Siapa yang harus pergi? Kita semua harus pergi. Kemana? 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 Ke tempat yang paling dekat dulu. Di mana? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku akan memberikan kamu kuasa, otoritas, supaya kamu pergi menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu bicara kota, di mana kita ada. Kita diutus untuk ke situ, ke kota kita. Kalian ada di mana sekarang? Di Ma atau Jeneponto? Atau Parepare? Nah, kan? Kita ada di mana? Makassar. Paling dekat di mana? Siapa tinggal BTP? Berarti saya yang tinggal di BTP diutus untuk paling tidak ke BTP-nya dulu. Setuju? Untuk apa?
untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan untuk mengajari mereka semua yang telah diperintahkan dan diajarkan oleh Kristus. Itu tugas kita. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Tapi Kak Ezra, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Lalu tanya, caranya bagaimana? Iya kan? Masa kita tinggal diutus pergi begitu buta-buta? Seorang tentara harus dilatih, di-training baik-baik, dipersiapkan sedemikian rupa. Sehingga ketika dia pergi berperang, dia pasti menang, bukan mati. Konyol. Ya tak? Nah bagaimana caranya? Pergi, jadikanlah. Yang berikutnya, Yesus berkata kepada para murid ketika dia memanggil mereka, dia katakan begini, dalam Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dia ketemu Simon Petrus, Simon ikutlah aku. Kamu kan penjala ikan, aku akan training kamu untuk menjadi penjala manusia. Aku akan muridkan kamu untuk menjadi penjala manusia. Siapa saja? Matius, siapa lagi? Termasuk Sakeus. Oh iya, Sakeus. Sakeus, turunlah. Iya kan? Turunlah, aku akan makan di rumahmu. Nah, jadi Yesus berkata, mari ikutlah aku. Saudara, bahwa untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus dimuridkan. Bagaimana kita harus dimuridkan? Kita harus punya komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah kelompok kecil di mana saya ada di dalamnya dan saya bisa bertumbuh secara rohani di situ. Sewaktu saya mahasiswa, kami punya komunitas. Ya, kami punya kakak rohani yang sudah menikah. Jadi kalau pertemuan di rumahnya. Jadi selain bertumbuh secara rohani, juga bertumbuh secara jasmani. Lah iya. Iya kan? Ada komunitas. Saling apa? Saling belajar bersama-sama. Jadi dalam komunitas itu kita belajar bersama-sama. Kita bertumbuh bersama-sama. Kita diarahkan pada tujuan-tujuan Allah. Kita dibawa dalam kehendak-kehendak Allah. Kita diproses dalam karakter kita. Kita kemudian dilatih untuk melakukan kehendak Allah. Dulu saya bicaranya peletot-peletot. Dulu saya bicaranya mari makan, seperti itu. Dulu saya begitu. Ya, tapi ketika masuk dalam komunitas dilatih, mulai dilatih, sharing semuanya, berbicara dengan baik. Maka seperti Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Harus dilatih. Di dalam komunitas itu, semua karunia-karunia kita ditumbuhkan. Dulu kalau saya nyanyinya suara tikus kejepit pintu. Lalu kemudian saya dilatih, lalu masuk dalam komunitas ketika saya kuliah. Di situ saya belajar untuk bisa melayani Tuhan. Saya dilatih juga di situ. Dilatih bernyanyi. Ya, latih main musik di situ. Bisa main gitar lagu Bapa Terima Kasih. Ya. Walaupun begitu, dilatih. Lama-lama bisa berkembang. Berkembang dan berkembang. Nah itu semua dimulai dari komunitas. Pertanyaannya, sudahkah kita yang ada di tempat ini punya komunitas? Sudah? Ini komunitas besar kita ini. Tapi ada komunitas yang kecil. Yesus
hanya memanggil berapa orang? 12 orang. Dia tidak memanggil ribuan orang untuk diajak berkomunitas. Yesus hanya ada dengan 12 orang. 12 orang ini kemudian dilatih secara khusus oleh Yesus. Diajar secara khusus oleh Yesus. Hanya dalam waktu 3,5 tahun. Ketika Yesus mati naik ke sorga, komunitas ini menggoncangkan dunia. Wow. Saudara harus punya komunitas. Katakan kiri kanan, kamu harus punya komunitas. Kalau belum, ayo sama-sama saya. Ya. Nah, kami punya komunitas di tiap-tiap kampus pada waktu itu, tahun-tahun 97, 98. Menghasilkan banyak pemimpin, menghasilkan banyak pelayan. Ya, punya komunitas. Komunitas bisa bicara tentang cell group, iya. Komunitas juga bisa berbicara tentang suatu komunitas persekutuan di kampus masing-masing. Ya, di dalam gereja sini pasti punya komunitas-komunitas. Ayo ikut dalam komunitas. Di situ kita diproses, di situ kita dibentuk dalam komunitas. Kita itu pembentukannya luar biasa dalam komunitas. Mungkin batu berlian yang masih mentah, kemudian dikikis dalam komunitas. Dikikis, diasah, lalu kemudian muncul keindahan dari batu itu. Di mana? Dari komunitas. Ini penting. Yesus mengajak 12 orang untuk berkomunitas dengan dia. Bahkan Yesus memuridkan mereka. Dan ingat bahwa orang-orang ini mendapatkan perhatian khusus dari Yesus. Sehingga Yohanes 17 doa Yesus untuk murid-murid saja. Yesus hanya berdoa untuk siapa? Murid-muridnya. Ada perhatian khusus dalam komunitas. Makanya harus punya komunitas. Dan dalam komunitas harus dimuridkan, bukan bergosip. Bukan jadi komunitas yang sia-sia, saudara. Ya, komunitas yang dimuridkan. Nah, ini penting ini komunitas ini. Kita harus dimuridkan di situ. Karena Yesus datang tidak hanya untuk semua orang. Dia datang hanya pada satu golongan, satu komunitas, 12 orang. 12 orang ini menggoncangkan dunia. Saudara mau dipakai Tuhan? Saudara mau dipakai Tuhan bukan hanya begini, saudara-saudara berdoa, orang-orang jatuh-jatuh, bukan cuma itu. Saudara bisa dipakai Tuhan di marketplace. Mungkin dari tempat ini akan ada yang jadi anggota dewan. Mungkin ada tempat ini yang akan jadi bupati. Bahkan jadi menteri. Betul kan? Jadi presiden. Hah? Ada di mana ini? Ya main gitar. Oh, ya. Loh, gitar yang mana? Tadi gitar bass atau gitar listrik? Oke. Dua-dua pakai listrik. Yang 4 senar atau 6 senar? Iya. Saudara, di komunitas itu dimulai. Iya kan? Di dalam apa? Komunitas. Nah, Yesus menyuruh, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sudah pasti yang disuruh semua orang. Tapi khususnya adalah mereka yang telah dimuridkan. Peristiwa itu, kalau kalian baca, itu murid-murid berkumpul dengan Yesus. Lalu kemudian Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa yang disuruh? Murid-murid. Karena mereka yang tahu
Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajari mereka. Murid-murid mendapatkan pengajaran. Yang di luar murid hanya melihat, menonton. Jadi ada dua tipikal orang Kristen. Tipikal penonton dan tipikal murid. Tipikal penonton kalau Yesus membuat mujizat mereka, haleluya. Tipikal. Tapi ketika murid, mereka bukan hanya penonton, mereka melihat, mereka mempraktekkan apa yang Yesus ajarkan. Amin. Jadi murid. Katakan kiri kanan, jadi murid. Jadi kok murid. Tapi kan saya sudah sekolah dari dulu. Murid yang di sekolah cuma ini. Betul? Tapi murid dalam komunitas Kristus ini, dan ini. Apa? Head, heart, hand. Itu yang diperlengkapi. Saya banyak dibentuk dari komunitas. Wow, oke, sudah terakhir pindah. Ya. Nah, yang ketiga ada kata ajarilah. Pergi, jadikan, ajari. 3 hal ini. Di order. Di order for apa? Disciple. We are disciples of Jesus. Amen. Jadi 3 hal ini. Pergi, jadikan, ajari. Ya, coba kita lihat Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat berkata begini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Judulnya adalah ketaatan hamba Tuhan. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Jati diri kita di dalam Kristus bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Jati diri kita di dalam Kristus, kita bukan hanya sekedar hamba Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Sang Raja. Makanya dulu ada lagu toh. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Siapa raja kita? Yesus. Anak raja dididik dengan baik. Musa saja yang diangkat anak sama putri Firaun, dididik dengan baik. Selama berapa tahun? 40 tahun. Jadi pendidikan itu tidak akan berakhir sebenarnya. Pendidikan akan berakhir kecuali kalau kita berakhir juga. Kita harus senantiasa untuk dididik. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberikan gosip kepada banyak orang. Apakah begitu? Tidak. Ya, lidah seorang murid untuk apa? Untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Hal-hal yang memberikan semangat. Yang membangkitkan, yang memberkati, yang mendorong. Yang menasehati. Dan memberikan telinga seorang murid. Ya. Tuhan mau telinga kita ini tajam untuk mendengar suaranya. Domba-domba mengenal suara gembalanya. Kecuali dombanya domba budak. Ya, kalau domba budak sudahlah. Ya.
Nah, dia mempertajam pendengaran kita, dia korek, kasih keluar itu kotoran-kotoran di telinga. Saya suka itu lihat kalau biasa di TikTok atau di mana, Instagram itu yang kasih bersih komedo, ya toh, kasih bersih telinga. Nah, tapi ada orang yang memang begitu, dari dia sejak kecil sampai besar jarang dikasih bersih telinganya, makanya itu tai telinganya tebal. Nah, ini biasa terjadi. Dalam pemuridan ini akan terjadi. Kita dibersihkan. Kotoran-kotoran kita di telinga itu dikasih keluar. Ya, dibersihkan. Itu proses, tapi harus. Katakan harus. Harus. Nah, oleh karena itu kita harus mau diajar. Kita harus merelakan hati kita. Seorang murid harus bersedia diajar dan dihajar. Pendidikan sekarang, kalau guru menegur, apalagi kalau pukul dipakai mistar, sudah melanggar hak asasi siswa. Dulu, waktu zaman saya, guru kejar murid, lagi upacara di tengah-tengah lapangan, tidak masalah. Justru kalau kita lapor sama orang tua justru pukul kita. Tapi sekarang tidak. Terbalik. Alkitab mengajarkan, hajar anak-anak kita dengan rotan. Ajar dan hajar. Kalau kita mau diakui sebagai anak, harus diajar dan dihajar. Katakan hajar. Ya, itu diproses itu, dikandato sedikit, nakal-nakal dikandato. Ya. Nah, terakhir, sebagai murid harus bersedia diutus untuk pergi memuridkan lagi. Tuhan, ini tugas kami untuk apa? Slide terakhir. Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seorang murid harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Seorang murid harus menghasilkan buah-buah karakter yang baik. Seorang murid harus menghasilkan buah-buah pekerjaan baik. Ini dia. Sehingga Bapa di sorga berkata, kamu adalah murid-muridku. Siapa di sini yang mau jadi murid-murid Tuhan? Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biar pengajaran yang singkat ini, yang sederhana ini, dapat menolong kami. Bahwa perintah-Mu adalah supaya kami menjadi murid. Biar kami dilatih dalam pemuridan. Mari Bapa di sorga, jika ada anak-anak-Mu di tempat ini, tolong mereka, Roh Kudus gerakan hati mereka, sehingga mereka mengerti tujuan hidup yang sebenarnya. Untuk apa saya ada di muka bumi ini? Untuk apa saya dilahirkan dari kandungan orang tua saya? Untuk apa saya ada di tempat ini? Tidak ada yang kebetulan. Karena kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap anak-anak-Mu yang ada pada sore hari ini, di tempat ini. Tuhan tolong. Biar mereka semua bisa ada dalam komunitas-komunitas rohani yang baik. Dan mereka bisa dimuridkan di situ. Sehingga mereka bisa melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan mereka akan dikatakan, murid-muridku, Tuhan sendiri yang mengakuinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati anak-anak-Mu. Dan diberkati kami semuanya.
Kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Iya. Sebelum Pak Hence boleh kembali lagi. Saya mau umumkan bahwa Pak Hence sebenarnya ulang tahun hari ini. Coba G. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri. Dan kehormatan sampai selalu. Sekali lagi. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan Sampai selamanya. Tepuk tangan yang meriah buat dari kita ada souvenir. Tuhan memberkati pelayanannya di mana-mana. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Iya. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita, namun sebelum itu saya mengajak teman-teman semua, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang dinyatakan untuk setiap kami. Biar firman-Mu ini Tuhan mengajar, menegur, menasihati kami, dan menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu, pemakaian Tuhan semakin luar biasa dalam pelayanannya. Dan Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu akan berikan persembahan kami. Tuhan, biar apa yang kami beri dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, biar Tuhan semakin dimuliakan, dan apa yang masih ada pada kami Tuhan, jadikan kami bendahara yang bijaksana Tuhan untuk mengelolanya. Tuhan, ini doa kami, ini kami Tuhan yang siap untuk memberi, sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah. Yang sudah memberi persembahan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sang penebusku, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Yes, amin Tuhan.
selama sepekan. Ya, oke. Yang pertama, terima kasih semuanya buat sudah datang sore hari ini. Saya yakin dan percaya kita diberkati, pujian dan penyembahan. Beri tepuk tangan dulu untuk para pelayan. Yes. Ya. Kalau orang yang melayani kita harus apresiasi, setuju? Tapi kalau kita melayani kita tidak butuh apresiasi, kan gitu ya. Kita selalu memberikan apresiasi buat teman-teman kita yang melayani di depan, di belakang. Nah, yang kedua, untuk hari Selasa kita ada komsel di tempat ini, ada di 3 tempat. Silakan nanti menghubungi saya atau menghubungi teman-teman di belakang. Lokasi komselnya di mana saja. Ya, jadi saya mengajak teman-teman semua bergabung dalam komsel. Ya, terus yang kemudian yang ketiga, untuk hari Rabu sama Kamis kita akan ada kerja bakti, tapi malam kerjanya ya. Jadi buat teman-teman saja yang dekat yang mungkin bisa datang di tempat kita sama kerja bakti, kan kita akan bongkar ini beberapa tempat di sini, kita akan renovasi sedikit. Lalu kemudian untuk hari Jumat ada latihan untuk ibadah raya 2. Untuk hari Sabtu ada latihan juga untuk ibadah raya 1 jam 7 malam dua-duanya. Lalu kemudian untuk Sabtu pagi ada doa pagi di tempat ini namanya Saraba. Sarapan pagi bersama, sarapannya apa? Doa pagi. Ya. Ingat tadi firman Tuhan apa? Dia mempertajam pendengaran kita di pagi. Jadi kalau Anda kita semua ini, Persatuan Pemuda Bangun Pagi berarti banyak apa? Banyak tai telinganya. Karena tidak suka bangun pagi. Firman Tuhan tadi ngomong apa di Yesaya? Ia mempertajam pendengaranku di pagi hari. Ya, di pagi hari ia mempertajam pendengaran kita. Jadi kalau kita tidak bangun pagi untuk berdoa pagi-pagi ya mungkin telinga rohani kita perlu sedikit korek-korek. Gitu ya. Mungkin sudah banyak di dalam gitu ya. Mungkin kita perlu lihat TikTok, begini Pak telingaku ya. Gitu ya. Jadi doa pagi ada jam 5 pagi dan setiap kita doa pagi kita live-kan. Ya, supaya orang di kampung lihat ada perkembangan ini anak bisa bangun pagi kan begitu ya. Jangan lupa di-share sama bapak mamanya, Mak, doa pagi maka ini. Nah, gitu. Ya, kalau mau ikut datang ke tempat ini, jam 5 pagi hari Sabtu, semuanya boleh ikut. Tapi memang ada beberapa orang yang saya tunjuk untuk menjadi WL, untuk jadi singersnya, ada yang menjadi ome-omenya ya gitu ya, bahasa apa ome-ome itu ya. Itu ada ya. Tapi kalau mau datang teman-teman, ayo. Saya semakin senang, semakin banyak yang datang, semakin senang saya. Gitu ya. Lalu kemudian ada hari Sabtu ada doa puasa juga jam 4 sore, jam 7 malam ada pelatihan untuk ibadah raya 1. Nah, ibadah raya 1 kita jam 9 pagi, ibadah raya 2 jam 5 sore. Nah, saya mau kasih begini teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang pemuritan. Ya, di tempat ini engkau bisa dilatih, dimuridkan. Yang mau jadi pelayan Tuhan, kita akan muridkan. Saya tahu ada banyak pelayan Tuhan sini yang rindu melayani. Mungkin Kak saya masih belum bisa, oke masuk, kita muridkan. Mau main gitar, mau main bass, mau main keyboard, mau khotbah juga boleh ya. Gitu. Boleh, mau itu juga boleh. Ya, kita semua bisa seperti itu. Tetapi kita harus mau dimuridkan dan bergabung dalam komunitas. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi ayo kita bergabung. Yang mau pelayanan, jangan ragu WhatsApp saya, jangan ragu call saya. Gitu ya, nomor handphone saya itu yang ada di Google Maps dan juga ada biasanya di pengumuman biasanya teman. Tanya sama teman, Kak saya mau pelayanan singers, Kak saya mau pelayanan pegang gimbal gitu ya, kayak mana Soro? Masih ada Soro ya. Tuh, masih betah? Oke, good. Tepuk tangan dulu. Gitu ya, gitu. Dia pelayanan. Jadi rindu pelayanan apa aja bisa gitu loh. Gini, jangan melihat pelayanan dari mungkin itu enggak penting, bukan. Tetapi yang Tuhan akan lihat adalah hati kita, yang setuju katakan amin. Setiap kali kita melayani walaupun itu kecil, bisa jadi itu paling besar di mata Tuhan. Ada orang melayani mungkin di tempat ini, dia melayani doa. Dia ada duduk di belakang sana, dia mendoakan setiap orang yang melayani di tempat ini. Agar dibentengi, agar ada urapan Allah Tuhan. Itu juga pelayanan. Ya, bahkan mungkin Tuhan lebih dengar doanya daripada doa yang ada berdiri di sini mungkin. Mungkin. Ya, jadi ayo kita melayani sama-sama di tempat ini. Yang mau katakan amin. Ya jangan ragu, hubungi saya pastikan kita semua akan diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Amin. Oke, baik itu saja pengumuman dari saya pikir tidak ada lagi, beri tepuk tangan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Teman-teman silakan berdiri.
Sekali lagi kita mau memuliakan Tuhan malam hari ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari sama-sama katakan. Bagi bangsa
Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Benar Tuhan, hanya namamu yang layak ditinggikan di tempat ini Bapa. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami Bapa. Dengan apa kami harus membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami membawa hati kami, membawa hidup kami kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dan perlindungan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Kami mau bilang terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang terus Engkau berikan bagi kehidupan kami Tuhan. Cinta-Mu begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Jangan pernah biarkan kami untuk berjalan sendiri Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Selalu ada bersama-sama dengan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini, untuk firman-Mu yang hidup. Firman-Mu yang memberkati kami, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menegur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan firman-Mu Bapa. Kau memberkati terus hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu berdiri melayani. Engkau Tuhan yang memberkati dan mengurapi hamba-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, yang mau berdoa buat teman-teman kami, buat saudara-saudara kami Tuhan, yang tidak sempat hadir dalam ibadah pada saat ini Bapa. Dimanapun teman-teman kami berada Tuhan, Engkau Tuhan yang mengerti dan Engkau Tuhan yang memahami setiap hati mereka Bapa. Ketuk hati mereka Tuhan, jamah hidup mereka Bapa. Agar dalam ibadah kami selanjutnya, mereka boleh hadir di tempat ini Tuhan. Sama-sama kami memuji, meninggikan nama-Mu yang kudus. Bagi teman-teman kami yang sakit, Tuhan berkati kehidupan mereka. Jamah hidup mereka Bapa, sembuhkan dari sakit penyakit Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kesembuhan yang sempurna ada daripada-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang Maha Penyembuh. Setiap sakit mereka Tuhan, saat ini Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sembuh Tuhan, kemenangan kesembuhan itu Tuhan, mereka terima. Kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, yang mungkin ada dalam masa-masa tugas mereka Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang menolong mereka Bapa. Setiap tugas-tugas yang mereka lakukan Bapa, biar Engkau Tuhan yang menolong mereka. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kami Tuhan, tugas kami sebagai seorang mahasiswa Tuhan. Bapak kami mau bilang, sering kami Tuhan, kami gagal Tuhan, seringkali kami lalai Tuhan. Tapi kami mau minta ampun kepadamu Tuhan. Kau berkati kehidupan kami Bapa. Kau kuatkan kami, Kau tolong kami Tuhan. Dalam kami menjalani kuliah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang memampukan kami Tuhan dalam kami menjalani kuliah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan. Untuk saudara kami Tuhan yang mencari lapangan pekerjaan. Engkau Tuhan yang menyiapkan lapangan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Pekerjaan yang terbaik. Engkau Tuhan yang menyediakan bagi teman-teman kami yang mencari lapangan pekerjaan Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Terus kami mau serahkan bangsa kami. Biar Engkau Tuhan yang memberkati bangsa kami. Tidak secara kebetulan kami ada di bangsa ini Tuhan. Kau menempatkan kami di bangsa ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya ada maksud dan tujuan-Mu bagi kami. Kau memberkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dan kepada seluruh jajarannya. Engkau Tuhan yang memberkati mereka Bapak. Setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan biar Engkau Tuhan yang memampukan mereka Bapak. Biar mereka memimpin bangsa ini Tuhan. Dalam memerintah pemerintahan bangsa ini Tuhan. Mereka takut akan Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa di mana kami tempat tinggal di sini Tuhan. Ada di kota Makassar Tuhan, kami mau menyerahkan kota Makassar Tuhan. Biar hujan pertobatan terjadi di kota ini Bapak. Penuaian besar-besaran, penuaian jiwa-jiwa Tuhan terjadi di kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau menempatkan kami di kota ini Tuhan, ada maksud dan tujuan-Mu Bapak. Kau menempatkan kami di sini Tuhan, Kau kirimkan bagi kami di tempat ini Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati kami dan Engkau Tuhan yang melindungi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kau memberkati Tuhan penuaian jiwa-jiwa Tuhan, biar kegerakan Tuhan terus terjadi di kota ini Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan Kau persatukan gereja-gereja yang ada di kota Makassar Bapak.
Biar gereja-gereja yang ada di tempat ini Tuhan semakin memuliakan nama-Mu Tuhan, semakin meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin ada dalam masa persiapan ujian Tuhan, dan yang akan melaksanakan ujian Bapa. Satu hal yang kami tahu Tuhan, satu hal yang kami percaya, Engkau Tuhan yang selalu ada bagi hidup mereka Bapa. Kau bukakan pikiran mereka Tuhan, berikan kepada mereka ketenangan Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan ujian dengan baik. Nama-Mu Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan Bapa. Ketika mereka melaksanakan ujian Tuhan, mereka akan berhasil, karena Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kehidupan mereka. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk kegiatan gereja kami Tuhan, gereja GBI Oikumene Bapa selama sepekan. Engkau yang akan memberkati setiap kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan Bapa. Engkau hadir, Engkau memberkati setiap kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami Bapa. Saat ini Tuhan Yesus kami berdoa untuk Ibu Gembala yang ada di tempat ini Bapa. Kau memberkati masa tuanya Bapa, biar dia menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Kesehatan, kekuatan yang ekstra Tuhan, Engkau nyatakan bagi kehidupan Ibu Gembala di tempat ini. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan, untuk leader Goal CC Bapak, untuk Kak Ezra dan Kak Debbie Tuhan, sekeluarga Bapak. Tuhan Yesus mampukan mereka, Engkau kuatkan mereka Tuhan dalam memimpin kami Bapak. Biar Tuhan terus taruh kerinduan bagi kehidupan Kak Ezra dan Kak Debbie Bapak. Memberkati keluarga mereka Tuhan, anggur yang baru Tuhan terus curahkan dalam kehidupan Kak Debbie dan Kak Ezra Bapak. Dev Tuhan diberkati Tuhan Yesus Kristus, masa depannya Engkau Tuhan yang tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang merencanakan yang terbaik untuk masa depan Dev Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk para pelayan-Mu Tuhan yang telah mengambil pelayanan di tempat ini Tuhan. Engkau terus memperlengkapi mereka Tuhan, setiap talenta, setiap potensi yang Tuhan berikan bagi kehidupan mereka. Biar Engkau Tuhan yang terus memaksimalkan setiap talenta yang Tuhan berikan bagi kehidupan mereka. Ini menjadi doa kami Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Biar Engkau Tuhan yang mendengar dan mendengar setiap seruan doa kami. Dan kami akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk bersatu di sejenak. Dan buat teman-teman yang nanti setelah pulang ingin berfellowship bersama, silakan ke lantai 1 di bawah. Kita akan makan bersama, menikmati fellowship yang indah. Dan jangan pulang dulu karena kita akan foto bersama. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya.
ku puji. Nah, teman-teman silakan maju ke depan, kita akan berfoto bersama. Ayo teman-teman semua kita maju berfoto bersama yuk. Puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ayo semuanya teman-teman kita maju kita berfoto bersama. Ayo semuanya segera maju kita berfoto bersama. Yuk, ayo semuanya. Buat teman-teman yang di belakang, pengurus, ayo semuanya suruh semuanya maju mari. Ayo semuanya maju mari. Haleluya. Amin. Ayo mari kita berfoto semuanya, semuanya. Semuanya berfoto bersama ayo. Tidak ada yang di belakang lagi semuanya. Haleluya. Semuanya ayo. Tamborin seperti biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya silakan tamborin di depan. Ada yang duduk, jongkok. Silakan. Haleluya. Di atas saya masih boleh, di belakang saya masih boleh. Haleluya. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Ya, semuanya. Yesus Kristus Silakan Sang tamborin duduk. Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, Ayo semuanya. ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan Ayo dan semuanya berfoto Rajaku. bersama. Yesus Tuhan Di belakang saya masih boleh. Ya. Mungkin bisa ke sebelah sana biar seimbang. Ya, sebelah sini. Agak merapat, ayo. Agak merapat. Ayo agak rapat ke sini biar ke sana. Ya. Yeah. Oke, ayo kita berfoto. Dapat semua, Ji? Oke, ya. 5. Iya. Oke, Kyo. Love alias. Oke. Oke. 3. Oke. Ya, buat teman-teman semuanya jangan langsung pulang. Yang mau berfellowship di bawah, boleh tinggal. Kita sama-sama makan bersama. Yang lapar katakan amin. Oke, jadi tinggal semua ya.